Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR membukukan pendapatan 12,9 triliun rupiah pada semester 1 2025, turun 1% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 13,1 triliun rupiah. Meski demikian, segmen jalan tol masih menopang pendapatan Jasa Marga. Segmen konstruksi yang menyumbang 27% dari total pendapatan turun tajam sebanyak 13% secara tahunan. Segmen lain yang menyumbang 3% ke pendapatan total juga turun 5% secara year on year. Namun berkat segmen jalan tol, pendapatan perseroan tercatat tak banyak terkoreksi. Pada semester 1 2025, pendapatan segmen ini tumbuh 5% secara tahunan dan berkontribusi sebesar 69% dari total pendapatan Jasa Marga. Margin laba operasional naik ke 36% dan margin EBITDA naik ke 47%. Akan tetapi laba bersih Jasa Marga turun 20,3% secara tahunan menjadi 1,87 triliun rupiah di semester 1 2025. Pemirsa, emiten pengelola gerai kopi PT Forekopi Indonesia Tbk berhasil menambah 29 gerai baru sepanjang semester 1 2025 sebagai upaya ekspansi dan mendorong kinerja perusahaan. Sementara itu dari sisi kinerja keuangan, Fore membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 47% year on year menjadi 662 miliar rupiah pada semester 1 2025. Pertumbuhan pendapatan tersebut diikuti kenaikan laba bersih sebesar 29% menjadi 42 miliar rupiah. Menurut manajemen perusahaan, pertumbuhan kinerja didorong oleh ekspansi gerai dan efisiensi operasional yang ditempuh perusahaan. Adapun sepanjang 2025, Fore menargetkan sebanyak 70 gerai baru dapat terbangun. Guna mendukung target tersebut, Fore telah menyiapkan dana belanja modal hingga 222 miliar rupiah untuk rencana ekspansi sepanjang 2025. Ekspansi gerai yang agresif itu sejalan dengan rencana penggunaan dana IPO di mana sekitar 275 miliar rupiah dari dana IPO akan digunakan oleh perseroan untuk membuka sekitar sebanyak 140 outlet baru. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Emiten unggas PT Java Kemfit Indonesia Tbk atau JPFA melaporkan kinerjanya lesu di sepanjang semester 1 2025. Ya, melansir laporan keuangannya, JPFA meraup laba bersih 1,23 triliun rupiah di 6 bulan pertama tahun 2025. Raihan itu merosot 16,42% secara year on year dari periode yang sama tahun lalu sejumlah 1,47 triliun rupiah. Dengan begitu total laba per saham dasar JPFA tercatat Rp106 turun dari Rp127. Dari segi top line, pemirsa, penjualan bersih JPFA juga menyusut 0,6% secara tahunan menjadi Rp27,48 triliun di semester 1 2025 dari Rp27,64 triliun di periode yang sama sebelumnya. Penurunan pendapatan dan laba bersih Java di kuartal 2 2025 disebabkan oleh melemahnya performa top line, khususnya dari segmen commercial farm atau broiler dan day old chick atau DOC. Koreksi ini dipicu oleh turunnya harga ayam pasca lebaran serta tekanan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan beban operasional turut memberikan tekanan tambahan terhadap laba bersih perusahaan. Emiten berikutnya, pemirsa, PT Kencana Energi Lestari Tbk atau KEEN mengalami penurunan kinerja di semester pertama 2025. Ya, pendapatan dan laba bersih perseroan terkoreksi signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, KEN membukukan pendapatan senilai $18,99 juta Amerika pada semester pertama 2025 atau turun 16,05% year on year dari periode sama tahun lalu. Mayoritas pendapatan bersumber dari pihak ketiga, diantaranya pendapatan proyek konsesi $5,34 juta, bunga konsesi $8,82 juta, dan penjualan listrik $4,75 juta. Laba bruto KEN pada akhir semester pertama 2025 mencapai $16,12 juta Amerika atau turun 7,46% year on year. Laba usaha turut terkoreksi 6,83% menjadi $14,59 juta. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun menjadi $8,25 juta atau susut 16,5% dari tahun sebelumnya. Di tengah penurunan kinerja, total aset KEN masih mencatat kenaikan 1,81% year on year menjadi $359,99 juta Amerika pada akhir semester pertama 2025.
Dari nilai tersebut, liabilitas tercatat sebesar 157,14 juta dolar, sementara ekuitas tercatat 202,85 juta dolar. Sebagai sumber untuk IDX Euro. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita lanjutkan talk show pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG yang baru saja dibuka begitu ya perdagangannya pada pagi hari ini. Sejauh ini IHSG menguat 0,9% ke 7.571. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers diantaranya ada Aman Mineral, kemudian ada Koin, Sola, CDIA, Wifi, MDKA, FOTR, WIRG, kemudian saham-saham yang jadi top losers datang dari UNIQ, kemudian Film, Ikan, kemudian DOOH, saham LUCK, KLBF, dan dari sektoral di sini kita lihat pemirsa basic industries tampaknya memimpin penguatan ya dengan kenaikan kenaikan 2% ya ini ya. Kemudian infrastruktur menyusul dan finance, kemudian ada properti juga cyclical, non cyclical yang menyusul. Kita juga akan melihat pemirsa bagaimana posisi pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini. Pemirsa, Bursa Asia diantaranya ada Nikkei yang tampak dibuka menguat 0,55%, kemudian STI menguat 0,4%, Kospi menguat 0,54%, Hang Seng menguat 0,03%. Kemudian pemirsa, di sini ada 4 saham yang direkomendasikan oleh analis pada pagi hari ini. Di antaranya adalah saham agro, kemudian ada Unilever, ada Inco, kemudian BBRI dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu dipimpin oleh Nasdaq yang melonjak lebih dari 1% seiring dengan penguatan saham Apple, dan beberapa emiten menyampaikan laporan keuangan yang optimistis. Pada perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,18% ke level 44.193. Kemudian indeks S&P 500 naik 0,73% menjadi 6.345 dan indeks Nasdaq Composite melesat 1,21% ke level 21.169. Sementara itu pemirsa, bursa saham Eropa ini relatif flat karena saham kesehatan terdampak ancaman terbaru Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif lebih tinggi pada impor farmasi. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup turun 0,06% ke level 541,07, sedangkan bursa regional utama menghijau. Di antaranya adalah indeks DAX Jerman yang menguat 0,33% ke posisi 23.924. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris naik 0,24% ke level 9.164.